Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ada karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang menuntun, menyertai, sehingga kita ada sampai saat ini. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Kami ada karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kembali katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami sangat berterima kasih kepadamu Bapa di sorga atas setiap perbuatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh menyaksikan semua ini hanya karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kesempatan yang begitu baik Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, bersama-sama beribadah
Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Tuhan sanggup berkarya di dalam kehidupan kami, memberikan senantiasa kekuatan, memberikan kepada kami juga pemahaman bahwa Tuhan Allah kami yang hidup, berkuasa, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai akhir, kami hanya buka itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya ada kekuatan di dalam nama-Mu. Ini doa kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita bersyukur karena Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita. Dia yang memimpin setiap perjalanan hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Hari-hari kulalui bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Amin. Bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari kulalui bersama Yesus. Amin Tuhan. Bersama Yesus, Suka duka ku jalani bersama dengan Yesus. bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah Serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Allah akan memijak-mijak segala musuh kami. Segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Ia akan memijak-mijak segala musuh. Haleluya. Segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga Dia penolongku. Amin Tuhan. yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia.
bahwa Tuhan juga gunung batu. Haleluya. Gunung batu, Amin. bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku ya. Aku percaya akan Dia. Amin. Dia perisaiku. Amin. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Amin. Haleluya. Dia tempat perlindungan kita yang tinggi. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang memimpin hidup kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Karena itu mari kita puji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, pemimpinku di tiap perjalanan. Haleluya. Haleluya. Pemimpinku di tiap perjalanan, bila Tuhan tinggal dekat aku, hadiratnya ubah gelap jadi terang, jalan sukar diratakan selalu. Pemimpinku, Pemimpinku, Tuhan pemimpinku. dengan Dia tak perlu kita takut. Haleluya. Amin. Percayalah di segala waktu, karena Yesus Karena Dia yang jadi pemimpin hidup kita. Haleluya. Terima kasih. pemimpinku dalam kesusahan. Aku lemah, hilang pengharapan. Tuhan saja memberi penghiburan, Memberi penghiburan, pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Dia angkat tiap beban. Pemimpinku, Pemimpinku, Tuhan pemimpinku. Dengan Dia tak perlu ku takut. mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Di segala waktu, karena Yesus jadi pemimpinku. Pemimpinku, Pemimpinku, Tuhan pemimpinku. dengan Dia kita tidak perlu takut. Mari kita percaya sungguh kepada Dia. Haleluya. Percayalah di segala waktu, karena Yesus jadi pemimpinku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin perjalanan hidup kami. Puji Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri kembali bersama-sama.
kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita sehingga jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Buka hati kita untuk terima firman Allah yang berbicara dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Wanita terlebih dahulu nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Terima kasih. Mari kau pria. Janji, haleluya, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. untuk selamanya bukan setia. Setia melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kembali katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu Tuhan selalu menopang. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku Tuhan. Ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji. Haleluya. Yang berjanji
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi nih ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang sendiri berbicara melalui mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang menguatkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Persilakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar dari salah satu kitab yang sangat luar biasa. Di bagian terakhir dari Alkitab kita, ada di kitab Wahyu. Ada satu sidang jemaat yang menerima surat ya dari 7 sidang jemaat yang ada yang tertulis di kitab Wahyu ini, yang menerima surat tentu saja dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jemaat tersebut adalah jemaat yang ada di Tiatira. Mari sama-sama kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan lihat di ayat yang ke-18 sampai ke-29. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan boleh ikuti pembacaan yang akan saya lakukan. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, demikian pembacaan kita dari kitab Wahyu pasal 2
ayat 18 sampai 29 ini. Surat ini khusus ditujukan kepada jemaat di Tiatira. Ya. Dari 7 surat kepada sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu, surat ini merupakan surat yang terpanjang, ya. Tetapi Tiatira itu bukan merupakan satu kota yang cukup besar, ya. Nah, Tiatira ini dikenal dengan tenunan-tenunan yang begitu indah dan luar biasa. Kota ini juga membatasi dengan salah satu kota juga yang ada di 7 sidang ini, yaitu Pergamus. Dan Tiatira ini dijadikan benteng pertahanan oleh Pergamus, sehingga banyak dikirim pada masa pemerintahan Romawi tentara-tentara ke sana untuk membentengi kota Pergamus tersebut. Tetapi yang sangat menarik dari surat Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 ini kepada jemaat di Tiatira, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat spesifik Tuhan berbicara kepada jemaat ini dan mengangkat satu pribadi yang sangat berpengaruh, karena mempengaruhi begitu luar biasa sampai hampir sebagian besar orang di Tiatira itu mengikuti ajaran yang dilakukan. Namun sebelum itu saya ingin memakai sebuah antitesis yang terjadi di sini supaya kita sama-sama belajar dari kitab-kitab atau surat-surat yang dikirimkan kepada 7 sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu, termasuk Tiatira ini. Coba perhatikan di ayat yang ke-25, ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25 ini. Saya akan bacakan. Di sana dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ditujukan kepada siapa? Kita mundur ke ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Baru masuk ke ayat 25 yang katanya, peganglah itu sampai aku datang. Jadi yang dimaksud di sini bukan seluk-beluk iblis yang diselidiki oleh orang-orang yang terbujuk rayu oleh pengajaran Isabel itu, tetapi orang-orang yang tetap bertahan kepada pengajaran yang sejati, yaitu pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Mereka bertahan, tidak bergeser sedikit pun. Saya jadi teringat dalam kitab Filipi pasal yang ke-3, nanti kita akan kembali lagi ke kitab Wahyu ini. Terlebih dahulu kita lihat Filipi, ya, kitab Filipi pasal yang ke-3. Ada satu rangkaian kalimat dalam satu ayat yang mirip dengan peringatan ini, yaitu di ayat yang ke-16, kitab Filipi pasal 3. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi apa yang selama ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sudah tempuh dalam perjalanan imanmu mengiring daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itu harus kita lanjutkan. Itu harus kita pertahankan sampai kedatangan Yesus kali berikutnya. Jangan bergeser sedikit pun. Mengapa? Dan apa yang terjadi dengan jemaat di Tiatira ini? Kalau membaca ayat-ayat awal dari jemaat ini, Tuhan sangat memuji apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh jemaat ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-19, pasal yang kedua kitab Wahyu. Di sana dikatakan, aku tahu, hanya huruf besar. Itu berarti Tuhan kita Yesus Kristus tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya, kalau kita merangkum ayat ini, pekerjaan terakhir itu lebih banyak daripada yang pertama. Namun kita melihat yang sebelum-sebelumnya. Ya, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu. Jadi bukan hanya secara kuantiti, tapi secara kualitas juga sangat dipuji. Nah, di sini kita melihat ada kata namun, tetapi.
tetapi ya di ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ya. Wanita Isabel. Kenapa dengan Isabel ini yang menyebut dirinya nabiah? Nabiah itu adalah nabi wanita, ya. Salahkah seorang nabi itu wanita? Tidak. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sini dengan Isabel ini, wanita nabiah ini. Dan ayat 20 berkata di situ, ya, mari kita lanjutkan, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi nabi wanita ini ya memiliki pengaruh, atau dengan kata lain mengajarkan pelajaran-pelajaran seperti ini, ya. Apa katanya? Menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan makanan persembahan berhala. Nah, puji Tuhan, ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Tiatira. Pujian dari Tuhan datang, tetapi celaan juga dari Tuhan datang. Karena peristiwa yang terjadi karena wanita Isabel. Siapa Isabel ini sebenarnya? Nah, kalau kita merujuk kepada tetap Alkitab kita yang adalah firman Tuhan, kita kenal nama Isabel itu di Perjanjian Lama. Ya. Siapa dia? Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Dalam Perjanjian Lama, nama Isabel ini selalu disinonimkan dengan penyembahan berhala pertama dan penganiayaan. Mari kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Firman Allah berkata, Raja-Raja 1 Raja-Raja 16 di ayat yang ke-31. Ya. Firman Allah berkata, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ya, Isabel ini berpengaruh terhadap Ahab. Kemudian ikut menyembah berhala. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-3 saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah dalam huruf kecil menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya, nah kita melihat Isabel mengancam, ya, suka memberikan tekanan-tekanan dan ini ingin menganiaya Elia. 1 Raja-Raja pasal 21, ya, agak panjang ayatnya dari ayat 1 sampai 15. Ini peristiwa kebun anggur Nabot, ya, yang ingin dimiliki oleh suaminya. Kemudian gagal, Nabot menolak dan raja ini melaporkan kepada istrinya Isabel. Kemudian apa yang Isabel atur? Ya, apa yang Isabel lakukan terhadap Nabot ini, pemilik kebun anggur itu? Ya, disuruh orang untuk membunuh dan kebun anggur Nabot diserahkan kepada Elia. Kita melihat latar belakang daripada wanita yang bernama Isabel ini. Penyembahan berhala dan penganiayaan. Itulah kehidupannya. Jadi gambaran yang terjadi tentang wanita Isabel yang ada di kitab Wahyu di tengah-tengah jemaat Tiatira adalah tentang penyembahan berhala dan penganiayaan. Dan jelas di ayat itu dikatakan
justru mempengaruhi jemaat di Tiatira untuk melakukan perzinahan dan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, kalau kita tahu tentang makanan yang disembahkan kepada berhala itu dilarang untuk dimakan oleh anak-anak Tuhan, ya, tentu Allah juga sangat menentang perbuatan ini yang terjadi di jemaat Tiatira. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 di ayat yang ke-28. Firman Allah tertulis seperti ini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. 2. Apa yang perlu itu? Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, ya, sekianlah selamat. Jadi tidak diizinkan, tidak diperbolehkan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala untuk dimakan. Ini adalah keputusan dari Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat lagi di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? 19. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? 20. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah, ya, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap remeh. Oh, ini cuman makanan, ini cuman hal jasmani. Tapi kalau kita ingat di gereja kita selalu di awal-awal bulan itu kan mengadakan perjamuan kudus, ya. Tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dari roti dan anggur itu menyatu di dalam kehidupan ini, menjadi satu persekutuan, menjadi satu dalam tubuh ini. Demikian pula kalau kita memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, itu akan menjadi satu persekutuan dengan roh-roh jahat itu, 1 Korintus katakan, ya, pasal 10 ini. Sehingga Allah akan menjadi seteru, bukan lagi menjadi sekutu. Nah, sama dengan perzinahan yang diajarkan oleh Isabel ini di jemaat Tiatira, Wahyu pasal 2, ya, ayat 18 sampai 29. Perzinahan itu kan terjadi persekutuan, ya, yang melanggar pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Jadi ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Tiatira, dan ini yang merusak persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan memuji pekerjaan mereka. 19, saya ulang lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kita begitu aktif, kita begitu melayani, luar biasa, tapi secara pribadi Tuhan datang kepada jemaat ini. Dia tegur. Karena kita dipengaruhi oleh wanita yang namanya Isabel. Nah, di dalam firman Tuhan, wanita itu gambaran daripada gereja Tuhan. Wanita juga gambaran dari seorang istri dalam rumah tangga. Ya,
Kalau istri berpengaruh jelek, jahat, dan tidak bisa memberikan hal yang baik, tidak tunduk kepada suami sebagaimana firman Tuhan katakan, istri tunduklah kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Nah, gereja Tuhan yang digambarkan wanita juga harus memiliki pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang menyesatkan seperti ini. Ya, nah kalau itu terjadi, tentu Tuhan akan merasa tersakiti. Dan apa yang akan kita alami kalau Tuhan itu tersakiti? Ya, mari kita sama-sama lihat kembali kepada kitab Wahyu ini. Di sana dikatakan jelas ya, di ayat yang ke-22 saya mulai baca ya, atau mulai 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ada waktu Tuhan berikan ya. Nah, kalau kita bicara lebih panjang lagi tentang ini, akan masuk ke dalam pelajaran-pelajaran pemetaan zaman dan lain sebagainya. Tetapi ada batasan waktu yang diberikan buat gereja Tuhan untuk bertobat. Khususnya dari zina dan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang kita tahu itu namanya persekutuan dengan roh-roh jahat. Mungkin kita tidak sadar, mungkin kita melakukannya tanpa sengaja. Tetapi Tuhan mau cepat kita pulih dari hal tersebut. Nah, di ayat 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Ya. Kemudian di sana dikatakan, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Masa kesukaran besar, 3,5 tahun aniaya, masa antikris. Kesanalah mereka-mereka yang tidak mau bertobat. 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi ini berbicara lebih dalam, batin dan hati. Perzinahan itu mungkin terjadi tidak terlihat secara jasmani. Ya, mungkin tidak bicara tentang perzinahan secara jasmani. Mungkin tidak bicara makan makanan persembahan kepada berhala secara jasmani saja. Tapi hati dan batin Tuhan tahu. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, nah ini luar biasanya teguran Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Kepada jemaat di Tiatira, kitab Wahyu ini sudah terjadi. Tapi ini kitab nubuatan untuk masa yang akan datang. Termasuk di masa kita sekarang hidup. Gereja Tuhan yang ada sekarang, bahkan sampai di masa kesukaran besar itu terjadi. Karena kesanalah akan dilemparkan orang-orang yang tidak mau bertobat dari apa yang dilakukan oleh wanita Isabel ini. Nah, puji Tuhan, mari kita sama-sama mulai mengkoreksi diri, introspeksi diri. Karena selain ancaman daripada Tuhan, selain dampak di situ, karena ada janji yang begitu luar biasa kalau kita mau bertobat. Perhatikan ayat 26. Saya akan bacakan pasal 2 ini. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi luar biasa ya. Saya ambil satu di sini, bintang timur ya, itu tentang Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 16. Kemudian tentang kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan kita juga. Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai yang ke-27. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teguran kepada jemaat di Tiatira ini juga merupakan teguran kepada gereja berjalan sampai masa akhir zaman. Khususnya sampai masa kesukaran besar itu
terjadi. Nah, mari kita mempertahankan apa yang ada pada diri kita yang sudah kita mulai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan diakhiri di dalam kedagingan. Ya, ayat 25 saya ulang sekali lagi, Wahyu pasal 2 ini. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Karena di ayat 24 dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak ingin menanggungkan beban lain kepadamu. Tidak ada beban lain selain kita tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai waktunya Tuhan datang kembali. Bahkan sebelum Tuhan datang ada masa aniaya besar yang akan terjadi. Supaya kita tidak masuk ke sana, segeralah bertobat dari pengajaran-pengajaran yang Isabel berikan. Nah, puji Tuhan, dalam surat Wahyu ini Tuhan menunjukkan kasih yang begitu besar. Tuhan menunjukkan keinginan yang begitu besar untuk menyelamatkan umatnya. Ya, tetapi dia juga ingin kita terus ada di dalam perlindungannya. Dengan cara seperti apa? Semakin masuk lebih dalam, semakin masuk lebih dalam di dalam firman Tuhan. Sehingga kita mengerti dan tidak mudah disesatkan. Sebagai ayat yang terakhir, mengingatkan kepada kita semua. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang kedua. Itu judul yang diberi oleh Lembaga Alkitab adalah keselamatan yang besar. Saya baca ayat pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi ada satu tindakan dari diri kita, siapapun kita, termasuk Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sidang jemaat yang ada, yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Pengaruh Isabel itu terus akan terjadi dan merusak apa yang sudah kita mulai. Ya, Filipi katakan pasal 3 ayat 16 tadi, ya, saya akan ulangi sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang sudah kita tempuh. Pengertian kita tentang Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjutkan menurut jalan yang sudah kita tempuh. Jangan cari jalan lain, ya. Jangan gunakan kendaraan lain mungkin, tapi jalan yang sudah kita tempuh, itu yang kita lanjutkan. Supaya kita tetap ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih-Nya besar kepada kita semua. Mungkin ini teguran kepada kita, tapi teguran itu menyatakan Tuhan begitu besar mencintai saudara dan saya. Mencintai gerejanya, karena kerinduannya satu saja. Ya, semua manusia bisa diselamatkan, tapi hanya yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Baik, mari saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan namanya, kita akan memuliakan Dia karena kasih yang begitu luar biasa Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya pada kesempatan saat ini. Kasih yang kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu.
buat kasih-Mu. Mungkin keras teguran yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu saat ini, tapi itu selalu membuktikan Tuhan karena Engkau mencintai dan mengasihi kami. Sebagaimana pujian ini katakan, kasih Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Tujuan-Mu hanya untuk supaya kami selamat, ya Tuhan. Kami harus introspeksi diri secara pribadi. Jangan sampai kejahatan Isabel terjadi di gereja-Mu ini, Tuhan. Terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalaupun itu ada, Tuhan, Engkau masih memberikan waktu untuk bertobat. Biarlah ini titik balik bagi pertobatan itu terjadi bagi umat-Mu yang mendengarkan firman pada kesempatan ini. Diperbaharui, diubahkan. Terima kasih. Terima kasih besar kasih-Mu bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Supaya kejahatan-kejahatan Isabel itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan ini. Kehidupan entah kapan Tuhan kami berakhir. Kehidupan yang Engkau percayakan ini, biarlah sesegera mungkin setelahnya kami diingatkan, kami bertobat. Kami meninggalkan dan menanggalkan kejahatan-kejahatan Isabel itu semua. Haleluya. Terima kasih.
harus berlindung kepadamu, kepada firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Tidak henti-hentinya kami juga harus bergumul dengan firman-Mu, mengamat-amatinya, menelitinya secara pribadi, supaya benar-benar keselamatan itu boleh menjadi bagian hidup kami, Tuhan. Tidak ada penyesatan-penyesatan dari Isabel yang sanggup mengalihkan pandangan kami dari-Mu. Terima kasih. Gereja-Mu Tuhan tetap mengarahkan pandang hanya kepada Engkau saja, yang mampu membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. 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 Hanya di dalam Engkau Tuhan ada perlindungan yang sejati, ada sentosa yang sejati. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan melalui jemaat, surat kepada jemaat di Tiatira ini, supaya kami tidak dicemari oleh pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman Isabel ini Tuhan. Kami harus terus mengarahkan pandang hanya kepada Engkau saja melalui firman yang sudah Engkau wariskan bagi kami, bagi gereja-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih buat berkat-Mu bagi kami semua. Biarlah ini menjadi satu peringatan supaya kami tetap teguh di dalam jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu saja. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Apa yang hamba-Mu sampaikan terbatas Tuhan, tapi kami percaya penolong sejati yang sudah Engkau mintakan dari Bapa melalui nama-Mu ya Tuhan, bagi kami untuk menolong kami, akan mengajarkan kami dan mengingatkan semua firman yang sudah pernah kami dengar. Bukan hanya kami dengar, karena firman-Mu juga mengajarkan untuk menelitinya kembali, supaya kami tidak mudah dibawa arus. Terima kasih ya Tuhan, disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Terima kasih. Allah Roh Kudus menyertai kami semua, supaya Allah Roh Kuduslah yang akan selalu menguasai hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Engkau saja Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa di kesempatan ibadah saat ini Tuhan Yesus. Semua yang sudah mengikuti ibadah ini kami percaya Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, teristimewa berkat rohani yang memampukan kami untuk tetap kuat sampai di garis akhir. Sebagaimana yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga sebagai hamba kami didapati sebagai hamba yang setia, hamba yang taat sampai garis akhir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu berada saat ini dan Engkau memberkati semuanya. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah ini, marilah angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, arahan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekalian. Saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya kepercayaan kehidupan Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita tetap kuat bertahan di dalam kebenarannya. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat ini dengan mengucap syukur dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.